Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan menguji normalitas data menggunakan uji Lilliefors di Microsoft Excel. Di sini tersedia nilai matematika siswa kelas 10-2 berdasarkan ujian akhir semester. Terdapat 10 nilai siswa, 10 orang nilai siswa. Nah, yang pertama kita akan lakukan yaitu adalah mengurutkan nilai dari minimum hingga maksimum dengan cara memblok sel B4 hingga B13. Kemudian pilih data, kemudian pilih A ke Z, berarti sort small to large, berarti dari nilai minimum ke maksimum, kemudian pilih yang continue with the current selection, kemudian pilih sort. Nah, maka secara otomatis akan terurut dari yang minimum hingga maksimum. Kemudian kita akan menghitung jumlah dari XI dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok sel B4 hingga B13, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk X bar atau X rata-rata itu menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian sama kita blok sel B4 hingga B13, tutup kurung, enter. Untuk mencari simpangan bakunya yaitu menggunakan rumus sama dengan STDEF yang ini. Kemudian blok yang XI dari B4 hingga B13, tutup kurung, enter. Nah, untuk menghitung XI dikurang X bar yaitu dengan cara sama dengan kita blok yang sel B4 kemudian kurang X bar adalah 71,17. Nah, jangan lupa untuk mengunci sel B15 agar kita tidak berulang kali memasukkan rumusnya dengan cara tekan F4. Nah, kemudian enter. Nah, kita cukup untuk mencari nilai yang pertama saja untuk XI dikurang X bar. Untuk nilai selanjutnya cukup meletakkan kursor di kanan bawah, kemudian tarik hingga data ke-10. Nah, akan secara otomatis terisi. Nah, selanjutnya untuk XI dikurang X bar dikuadratkan, itu kita menggunakan dengan cara menuliskan sama dengan, terus blok sel C4, kemudian kuadratkan. Kemudian tekan enter. Sama, kita cukup hanya mencari satu, kemudian kita tarik hingga bawah. Letakkan kursor di kanan bawah. Untuk menghitung ZI, kita akan dengan cara menggunakan rumus XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku. Berarti kita blok sel dari XI dikurang X bar, kemudian dibagi dengan simpangan baku yaitu B16. Nah, jangan lupa untuk mengunci sel B16 dengan cara tekan F4 kemudian enter. Nah, cukup satu, maka kita tarik ke bawah, letakkan kursor di kanan bawah. Nah, secara otomatis akan terisi. Selanjutnya untuk mencari nilai ZI di tabel F, itu kita bisa menggunakan rumus. Kita tidak perlu cari manual di tabel, cukup kita menggunakan rumus sama dengan norm. Kita pilih yang norm as distribution, kemudian pilih tabel E4, sel E4, berarti E4, kemudian titik koma, tulis 1, enter. Nah, secara otomatis akan mendapatkan nilai dari tabel F. Nah, kita cukup mencarinya 1, selanjutnya kita cukup menariknya ke bawah hingga data ke-10. Nah, kemudian untuk SZI itu kita lihat, perhatikan datanya sama dengan 1/10 jumlah data, enter. Untuk data kedua yaitu sama dengan 2/10, enter.
Nah, data ketiga dan data keempat itu kan sama-sama nilainya adalah 67. Berarti kita ambilnya yang data keempat. Berarti kita tulisnya tuh sama dengan 4/10. Enter. Sama 4/10. Kemudian yang data kelima berarti 5/10. Enter. Nah, data 6 ke 7 juga sama, berarti kita ambil data yang ke-7, berarti sama dengan 7/10, enter. Kemudian data yang ke-7 juga 7/10, enter. Data ke-8 yaitu sama dengan 8/10. Data ke-9 yaitu 9/10. Data yang ke-10, 10. Oh ya, jangan lupa sama dengannya 10/10, enter. Nah, untuk menghitung nilai FZI dikurang EZI itu sama dengan blok sel F4, kemudian kurang blok EZI itu sel G4. Nah, kemudian enter. Nah, sekalian saja untuk mencari nilai mutlak dari FZI dikurang EZI yaitu dengan menggunakan rumus ABS. Kemudian blok sel H4, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekalian kita blok sel H4 dengan I4, kemudian letakkan kursor di kanan bawahnya, kita tarik. Nah, secara otomatis akan terisi. Nah, selanjutnya untuk L0 hitung, L0 hitung dan L0 tabel. Ya. Nah, L0 hitung kita dapat dari nilai maksimum di antara nilai mutlak FZI dikurang EZI dengan cara memasukkan rumus sama dengan maksimum, kemudian kita blok sel I4 hingga ke I13, tutup kurung, enter. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah yang 0,1041596. Nah, untuk L0 tabel itu kita lihat pada tabel uji Lilliefors. Nah, untuk N-nya yang 10, berarti kan ini datanya ada 10, berarti N-nya 10. Nah, kita lihat taraf nyatanya atau alfanya itu yang 0,01, yaitu berarti N10 taraf nyata 0,01, yaitu adalah 0,294. Nah, dapat kita simpulkan L0 hitung itu lebih kecil dari L0 L0 tabel. Kesimpulannya H0-nya diterima, berarti nilai
matematika kelas 10-2 berdasarkan ujian semester itu berdistribusi normal. Oke. Nah, jadi jika L0 hitung itu kurang dari L0 tabel, berarti data nilai matematika kelas 10-2 berdasarkan ujian akhir semesternya itu berdistribusi normal. Begitulah cara menguji normalitas data menggunakan uji Lilliefors. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.